Baik, halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang juga kepada Kak Wisnu. Boleh perkenalan diri dulu Kak sebelumnya? Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Firmansyah, biasa dipanggil Wisnu. Saya sekarang menduduki peran atau tugas sebagai Humas atau Hubungan Masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta. Sebelumnya saya juga pernah bertugas di bandara, dan sebelumnya lagi panjang sih ceritanya. Oh ya, segitu baik. aja deh kayaknya. Oke, baik. Jadi gini Kak, kita dapat tugas dari mata kuliah komunikasi strategis untuk mewawancari seorang public relation di dalam perannya di dalam perusahaan ataupun instansi. Nah, pertama-tama Kakak ini sudah bekerja sebagai public relation sudah berapa lama ya Kak kalau boleh tahu? Kalau di Soekarno-Hatta sendiri belum ada 1 tahun, tapi sebelumnya saya pernah jadi PR di perusahaan swasta itu sekitar 4 tahun dulu di Jogja. 2 tahun di 2 tahun di swasta, dan 2 tahun saya juga pernah jadi PR juga di Fakultas Kedokteran UGM. Namun hanya istilahnya kontrak ya, jadi saya tidak menetap di sana. Dan sekarang saya hampir 1 tahun di Soekarno-Hatta sebagai humas, karena sebelumnya saya petugas di bandara. Oh gitu, berarti sudah lumayan lama ya Kak sebagai PR ini? Ya, alhamdulillah. Nah, kalau untuk background pendidikan Kakak sendiri ini sebenarnya apa Kak kalau boleh tahu? Saya sarjana ilmu komunikasi S1 dari UGM. Saya menempuh S1 di UGM dan S2-nya nanti sedang dipikirkan. Oh iya, semoga ya Kak. Nah, sebenarnya waktu Kakak lulus dari universitas ini emang kepikiran, oke lah saya mau jadi PR aja, atau ada cita-cita lain nggak sebelum memutuskan untuk menjadi PR ini Kak? Sebenarnya ceritanya saya terjun ke PR juga cukup unik ya, karena saya sendiri di kuliah itu ngambilnya konsentrasinya justru media dan jurnalistik ya. Jadi lebih banyak belajar di media dan jurnalistik. Cuma jadi waktu pas sidang skripsi waktu itu saya ngambil identitas virtual di Facebook ya skripsinya, tapi dosen saya maupun dosen penguji itu menyarankan saya suruh terjun ke dunia PR aja katanya, karena PR aja. Terus sejak saat itu saya jadi kepikiran, baru mulai belajar PR secara mendalam. Malah justru kerjaan pertama saya adalah memang justru keterimanya tidak di televisi tapi di PR, karena dulu saya juga sebenarnya siaran juga di radio maupun di televisi, tapi pengen kerja di balik layarnya itu ternyata tidak cocok ya, malah lebih ke PR itu sendiri. Makanya jadinya malah saya terjunnya ke PR sampai sekarang. Oh gitu, baik. Nah, kan Kakak udah pernah jadi di bandara juga, udah pernah di pemerintah juga lagi dijalani sekarang. Nah, sebenarnya ada perbedaan nggak sih antara PR perusahaan sama yang bukan sama pemerintah itu? Perbedaan pasti ada ya, karena di swasta kita punya target atau punya apa sih istilahnya ya, tujuan di swasta gitu ya? Itu kita PR itu kan nggak sepenuhnya PR ya, karena di PR perusahaan kita kadang juga punya peran sebagai marketing communication atau justru sekaligus marketingnya biasanya. Jadi punya target yang lebih apa ya istilahnya, lebih konkret gitu. Sedangkan kalau di pemerintahan target kita itu nggak konkret, bukan benda, bukan apa ya istilahnya, bukan benda, bukan sesuatu hal yang bisa dilihat gitu, tapi target kita adalah feedback dari masyarakat. Nah itu yang berbeda ya. Kalau di perusahaan tidak hanya feedback dari masyarakat, tapi juga harus ada selling point-nya. Sedangkan kalau di pemerintahan
target kita hanya feedback saja, tidak ada suatu hal produk yang konkret yang bisa dijual atau dipertahankan tujuannya gitu. Lebih ke situ sih kalau menurut saya. Oh, baik. Nah, selama kakak bekerja sebagai seorang PR, pernah nggak sih kak dapat kendala tertentu saat bekerja gitu? Misalnya kayak sekarang lagi pandemi gitu. Dalam menyampaikan informasi itu ada perbedaan nggak sih? Enak dari sebelum pandemi atau setelah pandemi gitu? Perbedaan sebelum dan setelah pandemi ini cukup besar ya, karena sebelum pandemi kita bisa bergerak gitu, dalam artian mungkin bisa mengadakan acara sosialisasi. Kalau di pemerintahan kan gitu ya, pemerintahan kan lebih ke sosialisasi atau bertemu dengan masyarakat gitu. Sedangkan sekarang kita mau buat sosialisasi online pun juga kadang agak cukup sulit ya, karena tidak setiap masyarakat juga mampu untuk bisa menggunakan fasilitas online seperti itu. Dan hampir yang tadinya mungkin kalau masalah konten, konten kita seminggu cuma 3 kali, sekarang selama pandemi kita digejar setiap hari harus ada konten gitu, karena kita nggak bisa attach masyarakat langsung, kita harus bisa attach masyarakat melalui media sosial. Itu sih bedanya. Jadinya sekarang fokus kita jauh lebih banyak untuk konten-konten media sosial gitu. Oh ya, baik. Nah, dalam menyampaikan atau sosialisasi tersebut kan perlu yang namanya media juga nggak sih kak kayak gitu? Pasti sih. Media seperti apa nih yang maksudnya? Ya, kayak wartawan kayak gitu, ataupun dari melalui media sosial. Ya. Media jurnalistiknya gitu ya, maksudnya teman-teman wartawan gitu. Ya. Kalau media sosial pasti, karena media sosial kalau di Soekarno-Hatta sendiri, teman-teman bisa cek ya di Instagram itu di imigrasi.soekarno-hatta, terus ada TikTok juga sama imigrasi.soekarno-hatta, kita punya Twitter juga imigrasi_suta, ada YouTube juga, cari aja kantor imigrasi Soekarno-Hatta gitu, ada website juga, ada apalagi nih, Facebook juga, banyak sih. Nah, komplit. Nah, kalau untuk media relation-nya, kebetulan di bandara itu ada komunitas sendiri. Jadi di bandara itu mereka punya komunitas wartawan yang meliput kejadian atau meliput acara atau meliput segala sesuatunya di seputaran bandara ya. Karena di bandara kan nggak cuma imigrasi nih, ada bea cukai, ada karantina, ada AFSEC, banyak instansi di bandara. Jadi mereka akhirnya punya komunitas wartawan sendiri. Jadi kita kalau ada press conference atau apa, kita langsung hubungin mereka yang nanti mereka datang. Biasanya kayak gitu sih. Oh, baik. Dalam menyampaikan informasi itu kan kadang suka ada masyarakat yang salah tangkap itu kan, yang nantinya bisa muncul sentimen negatif gitu kan. Nah, bagaimana sih kakak mengatasi ini supaya masyarakat ini membentuk opini ataupun sentimen positif itu saat menyampaikan informasi? Sering ya, apalagi mungkin teman-teman juga beberapa waktu terakhir sering sekali melihat imigrasi Soekarno-Hatta ini diserang berkali-kali ya dengan kasus TKA Cina, India, dan berkali-kali gitu kan, counter negatif banyak sekali ya masuk ke Soekarno-Hatta, terutama di imigrasi gitu. Cara kita ya kita counter lagi dengan berita sebaliknya gitu, dengan menghubungi media untuk menyebarkan cerita sesungguhnya gitu. Karena namanya netizen ya, kita zaman sekarang itu perangnya bukan melawan isu lagi nih, perang kita melawan netizen gitu. Karena yang membentuk kita sudah kalau sekarang ini menurut saya kita itu sebagai PR sudah tidak bisa membentuk opini publik sepenuhnya, karena sekuat tenaga apapun kita akan membentuk opini publik, kalau netizennya yang bersabda, kita akan kalah gitu. Karena netizen Indonesia terutama ini punya ciri khas unik gitu ya, yang agak sulit untuk ditebak gitu arahnya atau flow-nya atau arusnya itu mau kemana gitu. Jadi counter berita kita yang bisa kita lakukan adalah melalui media relation atau media massa gitu, dan juga media sosial. Biasanya kita sampaikan, ya udah kita counter aja gitu. Kalaupun nanti mereka masih tetap akan bernarasi negatif,
ya nanti kita counter lagi dengan narasi positifnya seperti apa. Kita jawab lagi seperti itu. Atau kalau berani kita sempat riding the wave ya. Jadi memang sih ada salah satu konten di situ, ada saya juga yang jadi ininya kreatifnya. Kita riding the wave. Jadi ketika konten narasinya negatif, terutama terkait isu border misalnya, malah justru kita naikin sekalian gitu, biar orang marah-marah sekalian gitu juga ada gitu. Karena kita juga mau ngambil sisi apa sih, mereka netizen ini kalau dipancing pasti kan curhatnya banyak nih ya. Komentar-komentar itu yang nanti kita akan sampaikan ke pimpinan gitu, bahwa ternyata masyarakat tuh butuhnya ini itu juga kadang kita juga bisa melakukan itu untuk cukup risky tapi cukup beresiko, tapi itu kadang kita harus lakukan untuk mengetahui sebenarnya masyarakat itu benar nggak sih butuh seperti itu. Itu kita juga bisa riding the wave seperti itu. Ya pasti akan dicaci. Pada akhirnya mereka bakal berterima kasih atas dengan itu. Itu yang selalu kita lakukan sampai sekarang. Oh baik itu. Nah tadi kan ada hubungannya dengan media nih. Nah ngomongin soal media nih Kak, gimana sih cara menjalin hubungan baik dengan media gitu? Sebagai seorang PR. Ya rajin-rajin jawabin aja, mereka nanya apa kita jawab gitu ya. Iya. Karena kan ada PR yang mungkin maunya ketemunya waktu pas preskon doang gitu, tapi kita nggak menutup kemungkinan kan kadang ada wartawan pasti akan japri kita kalau ada sesuatu. Nah ya dijawab aja, misalnya kalau itu nanti saya cari tahu dulu misalnya atau gimana, ya yang penting dijawab, yang penting komunikasi kita bagus seperti itu. Kalau ada konferensi pers ya nggak cuma konferensi pers saja, yang pasti adalah treatment dari kita gitu, karena kan ada budgetnya juga untuk gimana sih wartawan ini juga mau tidak sekedar datang konferensi pers. Jadi mungkin sewaktu-waktu kan kita pasti butuh mereka juga untuk menyebarkan press release gitu atau sebagainya. Itu cara-cara kita untuk menjalin media relation kayak gitu biasanya. Baik, untuk terakhir nih Kak, boleh nggak sih kasih tips buat kita gitu untuk menjadi seorang public relation yang baik itu gimana sih? Adakah skill tertentu yang dikuasai gitu dari soft skill ataupun hard skill-nya? Untuk zaman sekarang ya, karena menurut saya banyak banget teori-teori public relation yang mungkin terutama terkait media sosial ya, itu mulai bergeser atau mungkin mulai tidak sesuai lagi gitu yang sama kita pelajarin. Ternyata dengan keunikan media sosial saat ini, kita harus peka dan juga harus jangan takut bermedia sosial lah intinya gitu. Gunakan media sosial untuk belajar, jangan pernah takut. Kalau emang nggak suka main media sosial ya nggak apa-apa, nggak usah posting, tapi perlu kita punya untuk mempelajari arus, mempelajari alur, untuk mempelajari netizen itu sendiri. Itu sih, sama public speaking sih yang penting ya, karena public speaking ini kan nggak cuma nanti kita gunakan untuk ngomong di depan umum, tapi saat ngobrol, saat ketemu dengan kita di jalan, tiba-tiba ketemu sama wartawan, pasti akan ditanyain, kan nggak mungkin kita tidak menggunakan public speaking. Sama ya kemampuan kayak press release dan lain-lainnya itu juga harus perlu sih. Yang paling dibutuhkan tergantung PR-nya ya, karena ada PR yang mungkin memang dia hanya sebatas PR. Kalaupun saya ini kan PR-nya juga karena media sosial juga, jadi sekaligus content writer, sekaligus konten kreatif gitu. Jadi ya berbala atau rajin-rajinlah untuk mencari ide, atau kalau di tempat kita ada namanya idea mining gitu. Jadi kita harus punya bank ide, kita harus punya tambang ide yang itu walaupun kita belum kerja, cobalah untuk mencatat gitu. Oh, ada nih ide ini, catat. Ada ini, nanti pas kerja itu bisa dipakai. Nah, itu mulai sekarang harus rajin. Terima kasih Kak untuk tipsnya. Mungkin tadi cuma beberapa pertanyaan. Terima kasih udah menjawab atau sharing pengalamannya. Terima kasih banyak ya Kak untuk hadir di Zoom ini dan mau diwawancara sebagai narasumber. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa boleh japri saya lewat atau DM saya lewat Instagram juga nggak apa-apa.
Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, terima kasih Kak Sama-sama. Wisnu. Ya. Terima kasih, Kak.